Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gadis Putri Hendarta dan juga ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, jadi ini ya Bu ya. Mohon maaf juga sebelumnya kita minta waktunya sebentar ya untuk wawancara terkait dengan pembelajaran di sekolah ya. Jadi mungkin nanti yang pertama saya tanya dulu gadisnya dulu nih, baru saya itu nanti ibunya ya. Nah, ini pertanyaan kita terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah ya. Ya, kurang lebih sekitar 6 bulan ini ya, kita pembelajaran online dari rumah. Oke, baik. Gadis, apa kabar hari ini? Sehat ya, gadis? Pak, sehat. Oh, sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, gini gadis. Jadi Bapak nih nanya sedikit nih terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi menurut gadis nih, pembelajaran online ini kira-kira gimana gadis? Apakah menyenangkan atau kurang senang gitu untuk gadis ya? Jika kita belajar online dari rumah. Menyenangkan, Pak. Ya, menyenangkan ya. Kira-kira menurut gadis itu lebih menyenangkan belajarnya di sekolah atau belajar di rumah? Di sekolah sih, Pak. Sekolah ya. Oke, jangan ragu-ragu jawabnya gadis ya. Oke, kalau memang di sekolah ya memang harapan kita tentunya nanti ke depannya kita ada tatap muka. Oke gadis, kira-kira bagian yang paling menyenangkan ketika kita belajar online itu bagian yang mana sih menurut gadis yang sudah kita lakukan? Iya, Zoom, Pak. Zoom ya. Oke, ketika Zoom itu kan kita mungkin ada penjelasan, ada tanya jawab. Kira-kira apakah penjelasan yang Bapak berikan itu ketika kita Zoom meeting atau melalui Google Meet itu sudah bisa dipahami oleh gadis? Ya. Bisa ya. Kemudian tugas-tugas yang Bapak berikan menurut gadis itu apakah bisa dikerjakan atau ada yang susah gitu, tugasnya? Bisa dikerjakan, Pak. Ya. Berarti materi Bapak bisa dipahami juga ya. Kemudian menurut gadis, apakah kita perlu menambah jam Google Meet-nya gitu? Kan selama ini kan kita seminggu 3 kali itu kan wajib tuh. Atau mungkin kadang Bapak kalau ada kesibukan kita ganti jadwalnya. Apakah perlu kita tambah? Atau cukup? Cukup sih, Pak, waktunya. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya gadis, apakah ada kesulitan ketika kita belajar online ini? Gadis, ada kesulitan nggak sejauh ini? Gitu? Enggak. Tidak ada ya kesulitan-kesulitannya. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada dibantu orang tua nggak gadis ketika di rumah belajar? Ada, Pak. Ya, mamanya atau ayahnya atau kakaknya ini yang bantu? Mamanya. Oh, mama, ibu ya. Ibu atau mama ini? Ya, Pak. Oh ya, baik. Oke, terima kasih untuk apa? Untuk gadis ya. Kemudian pertanyaan Bapak, gadis sebelumnya ada ikut ekskul nggak ketika kelas 3? Ekskul, enggak pernah. Ya, Enggak pernah. nggak pernah ya. Oh, tertariknya di bidang apa di sekolah? Apakah seni atau mungkin bidang pengetahuan atau di bidang yang lain mungkin olahraga? Bidang apa? Nah, gadis itu sukanya apa sih? Gitu? Suka gambar, suka nyanyi, Olahraga. olahraga. Ini bisa jadi atlet juga nanti ya. Oke, terima kasih gadis atas jawabannya ya. Selanjutnya Bapak mau nanya ke mamanya dulu ya, mamanya gadis ya. Oke, selamat pagi Bu. Oke, kesibukannya apa Bu selama pandemi ini? Oh, di rumah aja Pak, ibu rumah tangga. Oh iya, gila. Sambil Ibu rumah tangga fokus ya. Sambil ngajar les gadis. Oh, ngajar les gadis. Saya kira ngajar les yang lain. Oke. Ini Bu ya, saya sedikit ingin nanya nih Bu, terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan kan ini kan online nih Bu ya. Nah, menurut Ibu apakah ada kendala-kendala ini yang Ibu hadapi ya saat membimbing anak di rumah ketika kita belajar online? Ada kendala nggak? Kalau untuk kendala sih enggak ya Pak, karena kan ada di Google juga kita bisa lihat pedoman panduan, apalagi matematika atau pelajaran yang lain juga. Cuma untuk anaknya nih, nah itu untuk anaknya aja, yang mereka kalau mungkin kalau dia udah lewat dari sekolah langsung tatap muka kan berbeda dengan kita yang orang tuanya ngajar di rumah. Kalau di sekolah karena ada ramai, mungkin dia lebih leluasa untuk mengeluarkan inspirasi atau apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tapi kan kalau di rumah secara online kan dia monoton, Pak.
hanya mendapatkan pelajaran dari panduan Google atau dari saya yang ngajar gitu. Oke, memang ini itu kendalanya Bu ya. Dan juga kadang anak-anak juga saya suruh perlu untuk bertanya, sebenarnya kita juga menerima kan kalau melalui WA atau apa kan. Dan juga kita buka. Cuma mungkin itulah tadi ketika tidak langsung tatap muka memang kadang susah untuk mengeluarkan pendapat gitu kan. Gitu. Oke, baik Bu, selanjutnya Bu ya. Dan juga kan ini kita selama 6 bulan ini kan kita memang ada pembelajaran itu kan ada lewat Google Meet, ada Zoom, ada juga lewat Google Form ya. Kemudian juga kita pakai Google Classroom sampai ini, dan juga kita kadang ada live streaming lewat YouTube nih Bu ya. Nah, menurut Ibu mana yang lebih efektif nih Bu untuk pembelajaran saat ini? Nah, yang sudah kita lakukan. Yang lebih efektif ya Pak ya. Saya rasa sih YouTube ya sepertinya ya. Soalnya kalau YouTube, Zoom meeting point itu kadang-kadang kan terlalu banyak siswa terganggu pada sinyal, itu sudah suatu masalah. Lagi pula anak-anak kurang bebas untuk mengeluarkan apa yang ingin disampaikan mereka karena terbatas oleh situasi kan, Pak. Jadi kalau lewat YouTube ya sama juga sih kayak saya ngajar anak saya juga, panduannya juga ambil dari YouTube. Dari Bapak mengirimkan link beberapa contoh, mungkin kami bisa mencari dari beberapa contoh yang lain sebagai panduan. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian harapan Ibu untuk kami Bu, apakah saya ini perlu memperbanyak membuat video pembelajarannya gitu kan? Kan selama ini kan saya juga ada membuat beberapa video pembelajaran Bu ya. Jadi apakah lebih baiknya kami guru-guru yang buat videonya untuk penambahan di samping ada video-video yang dari sumber yang lain? Saya rasa gini, kalau untuk video pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi yang sedang dihadapi anak-anak pada saat ini. Jadi kalau bisa apa yang udah dikeluarkan dari video pembelajaran itu lebih memberikan pengertian kepada anak-anak agar anak-anak dapat memahami secara detail maksud dari tujuan dari video pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Bu ya, kita kan juga di sekolah alhamdulillah sudah selesai akreditasi Bu ya, dan kemarin juga kita ada menghubungi beberapa siswa untuk berpartisipasi dalam mengisi angket ya, dan juga gadis kemungkinan juga pernah saya hubungi. Nah, menurut Ibu apakah pelayanan di SD 03 Pontianak Selatan itu sudah maksimal Bu untuk anak-anak, apalagi untuk mengembangkan bakat anak atau untuk membimbing anak-anak ke minat yang dimiliki oleh anak-anak Bu? Ya. Apakah yang ekskul misalnya contoh ya, atau program sekolah yang sudah kita kembangkan di sekolah itu apakah betul-betul sudah mengembangkan potensi anak didik? Kalau saya lihat dari awal, dari pertama saya masukkan anak saya sekolah dulu, yang abangnya, alhamdulillah sih sebenarnya SD 03 ini masalah ekskulnya lumayan. Hanya lebih dikembangkan lagi oleh para guru-gurunya sebagai pembimbing. Nah, seperti ekskul olahraga, agar kita tetap dapat prestasi untuk sekolah dan prestasi untuk anak-anaknya juga, supaya anak-anak itu menjadi lebih semangat. Baik. Ibu, terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan ya. Tentunya juga ini masukan dari Ibu tadi terkait dengan jawaban-jawaban akan kita evaluasi ya untuk masukan untuk kami di sekolah ya, tidak hanya saya di kelas, tapi bagaimana nanti ketika kita sudah menyusun visi misi ya, tentunya kan kita ada evaluasi nih Bu. Nah, terkait dengan visi misi program sekolah. Kemudian satu pertanyaan terakhir Bu mungkin ya, terkait dengan pembiasaan anak-anak kita Bu di rumah. Nah, menurut Ibu, itu kan selama ini kan saya tidak hanya memberikan tugas lewat pengetahuan saja ya, tapi juga ada biasa kadang kita tugasnya itu praktik untuk keterampilan anak, dan juga ada biasanya tugas pembiasaan, saya membantu orang tua di rumah, atau pembiasaan dari guru agamanya itu sholat di rumah atau mungkin sholat berjamaah di masjid. Nah, kira-kira pembiasaan seperti ini apakah perlu dipertahankan atau mungkin ada pembiasaan lain yang perlu kita tanamkan kepada anak? Untuk agama ya, sholat, betul, itu sebenarnya bagus sekali. Karena gini, sebenarnya kalau masalah ibadah memang tidak boleh kita harus
apa namanya di pemberitahuan seperti itulah ya. Tapi buat anak-anak memang cukup baik. Karena itu memberi anak memicu semangat anak untuk ibadah tepat waktu. Saya rasa gitu kalau di bagian agama ya. Kalau di bidang lain seperti membantu orang tua, perlu juga Pak, agar anak tuh ada pendidikan secara langsung. Jadi walaupun sebenarnya itu tidak perlu diungkapkan atau apa, tetapi itu perlu agar anak ada semangat. Dia merasa itu sebagai penilaian guru, jadi dia merasa perlu. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini memang betul tadi yang disampaikan ya. Anak-anak itu adalah seorang peniru yang baik ya. Ketika apa yang disampaikan oleh gurunya atau mungkin apa yang dilakukan orang tua, mereka imitasi ya dalam tahapan psikologi. Tentunya ada tahapan imitasi sehingga mereka mungkin cenderung untuk mengikuti perilaku orang dewasa ya yang ada di sekitarnya. Entah itu gurunya, kemudian entah itu orang tuanya atau mungkin tetangga-tetangganya yang ada di sekitar. Oke, baik Ibu, terima kasih masukannya atas waktunya juga ya. Dan saya harapkan juga untuk gadis dan Ibu tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Insya Allah harapan kita tentunya ke depan kita cepat tetap muka dan tentunya wabah ini segera diatasi lah. Setidaknya kita bisa dikendalikan. Oke Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin untuk gadis dan Ibu boleh meninggalkan meet ini ya. Nah, saat ini selain nanti kita akan gantian mungkin Rehan dan juga Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, siap. Oke, baik, selanjutnya Rehan. Assalamualaikum, selamat pagi Rehan dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Rehan? Sehat ya Han? Dengan ibunya sehat Bu? Alhamdulillah ya sehat ya. Oke Han, sedikit hari ini Bapak ingin tanya jawab sedikit ya. Ini tidak terlalu formal pertanyaannya, bukan pertanyaan matematika tentunya ya. Ini hanya pertanyaan seputar bagaimana sih dengan ketika online ini, gitu. Apakah ada kendala atau tidak, gitu Bu ya. Jadi pertanyaan mungkin pertama nih yang saya tanyakan ke Rehan dulu Ibu ya. Nah, jadi nanti setelah Rehan mungkin ke Ibu. Siap Han untuk ditanya? Siap? Oke siap. Oke baik Han ya. Untuk Rehan yang pertama nih Han. Kurang lebih berapa bulan sih Han kita belajar online? 6 bulan Pak, kalau nggak salah. 6 bulan. Iya betul ya. 6 bulan lebih dipotong sebenarnya 7 bulan, cuman karena dipotong libur ya. Jadi kurang lebih 6 bulan sampai bulan Januari. Nah Han, apakah pembelajaran online yang kita lakukan itu sudah menyenangkan untuk Rehan atau mungkin ada yang kurang? Menyenangkan nggak kira-kira? Menyenangkan ya untuk Rehan ya. Oke Han, bagian mana sih yang paling menyenangkan dari pembelajaran online yang kita lakukan itu? Pada saat apa gitu? Apakah pada saat tatap muka lewat Zoom meeting atau tanya jawab YouTube atau mungkin quizzes atau soal Google Form, kira-kira yang mana nih? Nah, yang menurut Rehan itu menyenangkannya di mana? Di Zoom Pak. Oh di Zoom ya, oke di Zoom ada pertanyaan, tanya jawab ya. Oke Han, tadi karena Rehan mengatakan ada di Zoom itu menyenangkan ya. Kemudian Bapak ingin, bentar Rehan ya. Oke ada sedikit nih ada matematikanya dibawa aja. Matematika dan agamanya ya. Oke ya. Matematikanya dibawa Bu. Masih dipakai Kak? Iya, ini matematika masih dipakai. Oke. Nah, yang lainnya boleh dikembalikan. Agamanya tidak bawa kan? Nah, oke baik, maaf ya sedikit terputus, ada yang membalikan buku. Bapak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Tadi bagian yang paling menyenangkan kan ada Zoom meeting atau mungkin Google Meet ya. Untuk Rehan bertanya. Kemudian Han, kira-kira ada enggak materi yang susah untuk dimengerti ketika kita Zoom ini? Untuk kelas 4 ya? Nggak ada yang sih Pak. Enggak ada. Enggak ada ya, benar ya? Ya, oke, ya. Rehan hafal perkalian enggak nih? Perkaliannya hafal enggak Rehan? Perkalian hafal enggak kira-kira? Perkalian hafal enggak? Kadang lupa, kadang terbalik-balik. Oke, jadi Rehan perkalian itu kan dasarnya Han ya. Jadi Bapak minta nanti diingat-ingat terus ya, dilatih dinyanyikan kan kita sudah ada lagunya tuh.
untuk perkalian. Nah, jadi yang ketika kita semester 1 kan Bapak pernah nyanyikan tuh ya lagu perkaliannya, jadi bisa dilatih lagi di rumah sambil nyanyi ya. Di waktu luang, kalau waktu kosong sambil bantu ibu mungkin ya bisa dinyanyikan. Oke Han, tadi kan Bapak udah nanya nih kesulitan dalam online itu apa sih? Ada nggak kesulitan? Nggak ada ya tadi ya? Tahu sulitnya tanya jawabnya. Pak, Gimana? sinyalnya suka lelet kadang. Jadinya Oh iya, iya sinyal ya, terkait dengan sinyal putus-putus. Oke Han, baik. Harapan Rehan untuk kita ke depannya ini, apa sih harapan Rehan di dalam pembelajarannya? Apakah kita bertatap muka atau harapannya bagaimana? Biar pembelajaran kita tuh bisa lebih menyenangkan lagi. Harapan Rehan bagaimana harapannya? Mau aja Rehan, maunya gimana kita gitu. Maunya bagaimana nih? Kedepannya kayaknya kita perlu nih Pak, perlu sering-sering Zoom atau perlu sering-sering main quizzes gitu ya. Gimana nih? Sering-sering meet. oh sering-sering ya Kak. Dengan Oh, visi. oh iya, meet dan quizesnya ada sering-sering ya. Oke. Baik Han, terima kasih ya tadi sudah memberikan jawaban. Ya. Kemudian satu pertanyaan terakhir untuk Rehan. Apakah penjelasan yang Bapak berikan ketika di meet itu bisa dimengerti, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Apakah tugas yang Bapak berikan itu susah atau memberatkan? Kadang-kadang. Tugas yang Bapak berikan tuh apakah berat atau mungkin susah untuk dikerjakan? Atau bisa semua nih? Sedang lah ya. Sedang Pak. Sedang Pak. Baik, terima kasih Rehan atas jawabannya. Selanjutnya Bapak mau nanya ke ibunya ya. Sudah siap Bu? Insya Allah. Jangan susah-susah ya Pak. Sama pertanyaannya terkait dengan pembelajaran anak-anak Ibu ya. Jadi menurut Ibu tuh bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini di kelas 4D, atau mungkin Ibu juga mungkin menyoroti ya terkait dengan pembelajaran yang lain yang ada di kelas yang lain. Kira-kira apakah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama online ini efektif Bu? Alhamdulillah kalau saya melihat cara Munawar mengajar udah efektif ya kalau saya gitu. Karena Pak Munawar interaksi sama anak-anak sering gitu. Jadi saya senangnya jadi anak-anak tuh enggak fokus main HP aja gitu. Pak Munawar kan selalu tugas nih dengan tugas, dengan lomba ini, lomba itu. Jadi anak-anak tuh udah pecah nih konsentrasinya dengan main-main gitu. Yang dikejarnya udah buku, belajar. Oh ya, ada tugas dari Pak Munawar nih. Buka lagi. Saya senangnya di situ. Itu kalau Pak Munawar tiba-tiba meet hari ini, meet hari ini, meet hari ini, meet. Jadi saya udah hafal nih, meet loh. Udah disiapin ya. Hari ini ya, materinya malam udah dibaca ya. Jadi saya senang Pak Munawar interaksi sama anak-anaknya luar biasa buat saya. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih juga atas masukan yang diberikan. Kemudian Bu, apakah ada kira-kira tantangan Ibu nih ketika kan kita belajar online? Kira-kira ada nggak tantangan Ibu saat ini kan? Mungkin di awal kita online gitu kan? Apakah ada tantangan atau kesulitan? Tantangan saya mungkin sama seperti Mama Gadis. Dia nggak punya teman kan, nggak punya teman yang beradu argumen gitu kan. Nah itu tantangan saya. Jadi kalau misalnya dia menjawab satu ya satu aja. Nanti kalau kita ada lagi nggak jawaban yang lain? Itu aja lah, Mas, cukup. Yang lain lagi. Kalau kawan-kawannya ngomong ngasih itu kan tiba-tiba mungkin idenya lebih, oh iya ya gitu. Kalau dengan ibunya memang belajarnya mungkin kayak gitu Pak, nggak seperti dengan guru atau ketemu teman kali ya. Seperti itulah, jadi agak berarti memang mengeluarkan itunya satu aja fokus. tukar pikirannya, iya, tukar pikirannya mungkin kurang. Iya. Kemudian Bu, terkait dengan pembiasaan anak-anak nih Bu, kan kita tadi kan sudah saya sampaikan ya, kita ada pembiasaan dari sekolah kan. Jadi kan kita kan tidak hanya ngasih tugasnya itu terkait dengan pengetahuan, tapi kadang juga kita ada ngasih tugas keterampilan, mungkin menyanyi gitu kan ya, dengan waktu yang lebih panjang. Dan juga ada pembiasaan mungkin ya sholat 5 waktu di rumah atau di masjid, kemudian ada juga membantu orang tua. Nah, apakah hal seperti ini tuh menurut Ibu baik untuk kita laksanakan?
Untuk saya sih Pak, kalau misalnya sholat, ya pastilah kan. Iya. Apalagi, ini kalau tugas seperti guru agama ini kan dicatat nih, Senin sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Tak perlu Iya. diungkapkan sebenarnya kalau udah di rumah pasti sholat kan Pak, pastilah Iya. sudah. Iya, itu mungkin lebih bikin anak-anak lebih itulah kali ya, aware. Jadi, ayo sholat. Jadi dia punya semangat nyeklesin kertas dia itu kan Pak. Tapi Iya. kalau Iya. bantu orang tua, saya sih jujur kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan ringan tetap saya serahkan ke Rehan. Kalau saya tetap mengajarin seperti itu. Jadi Iya. kalau misalnya seperti masukkan baju dalam lemari atau membereskan tempat tidur itu udah dari anak yang pertama sampai yang ketiga ini ya begitulah. Jadi polanya sama aja lah buat saya. Memang harus Iya. diajar Pak dari kecil ya Pak ya. Iya, benar Bu. Jadi memang itulah tadi Bu, ketika kita mengajarkan tugas-tugas kayak gini kan memang kita seiring berjalannya waktu dengan kita globalisasi ini Bu ya. Jadi memang tugas-tugas seperti ini memang perlu kita ajarkan ke anak. Jangan sampai anak itu tidak hanya dari segi pengetahuannya gitu kan, bagaimana juga dia bisa berinteraksi, membantu orang tua dan juga memiliki kepekaan sosial. Oke Bu, kemudian Bu ya, terkait juga dengan pelaksanaan visi misi sekolah nih Bu ya. Jadi ini kan di sekolah 03 ini kan kita juga tadi saya sampaikan ya, Bu kita alhamdulillah sudah selesai akreditasi dan ini juga sangat memuaskan nilainya A unggul ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan untuk kita. Nah, kira-kira Bu Ibu ini apa sih program yang perlu sekolah lanjutkan gitu, ataupun perlu sekolah adakan untuk anak-anak kita ke depannya Bu? Program apa mungkin dari Ibu? Saya tuh bingung ya Pak. Kalau di SD 03 itu kan udah banyak programnya ya Pak ya. Iya. Programnya gitu loh. Jadi kadang, tapi ini cuma satu. Kadang kalau Pak Munawar ini kan suka bertanya nih, kamu sukanya apa? Kan sukanya gitu. Kamu Iya. minatnya kan Pak Munawar selalu begitu kan. Jadi Iya. anak-anak sharing gitu. Tapi kalau mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau guru yang lain kan selain dulunya kalau mau ikut ekskul terserah anak. Gitu kan Pak gitu ya. Maunya ekskul apa gitu. Seserah dia memilih. Yang tidak ikut pun ya sudahlah gitu kan. Jadi terkadang apa yang mau yang suka ikut, yang tidak suka ya tidak ikut gitu kan. Tapi kalau Pak Munawar ini kan diarahkan gitu, diarahkan. Jadi anak-anak tuh kita loh Pak, kalau kita di guru kan kita suka Pak. Kamu bagus loh kalau di sini. Anak tuh pasti, Iya. Pak Munawar bilang Rehan bagus mah di Iya. sini mah, boleh nggak Mama Rehan ikut mah? Soalnya Pak Munawar bilang Rehan bisa. Ada. Tapi kalau yang sebelumnya tuh kan cuma dikasih kamu mau nggak ikut ekskul? Kan gitu aja, minat. Suka nggak? Nah, Iya, gitu kan minat Pak. aja ya. Ini maaf ya Pak ya. Maaf memang seperti Ya, itu enggak apa-apa gitu. Bu. Kita kan Iya. share. Iya. Jadi yang malas, udah malas mah ngikut kan gitu. Karena Ya memang menghadapin anak, Rehan, kamu bisa loh ini. Kamu mau nggak? Kan anak-anak kan suka dipuji Pak, suka gitu-gitu. iya. Tapi kalau nggak seperti itu, udah lama malas. Gurunya suka nggak, minat nggak, mau nggak, kan gitu aja Pak. Iya, betul. Nggak ada feedbacknya ke depannya. Iya, siap. Ya memang di dalam terlebih lagi kita ini kan di dalam era yang sekarang itu sudah berubah Bu ya. Jadi memang kita perlu mendorong anak-anak kita. Kan memang juga bakat mereka tidak hanya satu. Makanya sering saya tanyakan gitu kan, kamu maunya di mana? Kemudian kita lihat juga, ini kita arahkan gitu. Dan memang alhamdulillah memang saya juga dengan anak-anak yang sebelum-sebelumnya ya, kelas 5 dan kelas 6 ya memang mereka ada bimbingan, tidak hanya bimbingan olimpiade sih Bu ya. Tapi bagaimana mereka yang seni kita dorong komunikasi dengan orang tua. Tentunya kan kalau anaknya bisa, gurunya mendukung, tentunya dukungan orang tua itu lebih kita butuhkan. Minimal istilahnya kan menyetujui untuk kegiatan, mengantar anak itu kan juga kita perlu kerjasama. Nah, memang terima kasih ya ibunya Rehan ya, dan juga saya lihat juga Rehan ini alhamdulillah ya aktif juga ketika kita minta untuk ini gitu kan, mau ikut dan juga mama juga bisa membantu kita. Bisa dibantu Pak. Ya alhamdulillah ya Bu. Jadi ini Bu ya terkait dengan tadi program sekolah memang kita banyak untuk fokus kita ke depan insya Allah Bu ya, sekolah ramah anak ya tentunya kita akan kembangkan lagi, dan tentunya dalam sekolah ramah anak ini kan kita perlu adanya masukan dari orang tua ya. Jadi tidak hanya sekolah ini bisa berjalan dengan adanya sekolah, dengan adanya pimpinan, tapi bagaimana kita saling bersinergi lah antara sekolah dan orang tua. Tentunya ini yang kami butuhkan ke depannya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ya, dan juga Rehan ya telah memberikan ide dan tanggapan ya ke pertanyaan Bapak.
harapan Bapak tentunya ke depannya kita bisa lebih baik lagi, sekolahnya bisa tetap muka ya, dan juga tentunya dengan adanya vaksinasi ini nanti ke depan semoga bisa memberikan kita kemudahan atau mungkin bisa mengakhiri pandemi ini sehingga kita belajar di sekolah. Ya. Ini itu pesan saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Rehan, tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rehan. Terima kasih ya.